Halo semuanya. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Nama saya Bima Arya, usia 32 tahun, pensiunan Brigade Pasukan Khusus. Bertugas selama 14 tahun, pangkat terakhir Sersan Mayor. Di hari saya meninggalkan kesatuan, langit tampak kelabu, komandan menepuk pundak saya dan mengatakan satu kalimat yang akan saya ingat seumur hidup. Kembalilah dan hiduplah dengan baik, jangan permalukan seragam militer ini. Saya mengangguk tanpa bersuara. Ada beberapa hal yang terukir di tulang yang tidak akan pernah terlupakan seumur hidup. Misalnya, foto yang diselipkan ke tangan saya oleh mendiang Komandan Regu sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya. Di foto itu ada seorang gadis kecil, berusia 7 atau 8 tahun yang tersenyum sangat manis. Mendiang Komandan Regu berkata, "Bima, tolong jaga putriku, lihatlah dia tumbuh dewasa untukku." Saya menggenggam foto yang kusut itu, dan menjawab kata demi kata, "Siap, Komandan." Perintah militer bagaikan gunung. 4 kata itu membebani pundak saya selama 6 tahun berturut-turut. Kembali ke kota besar yang sudah bertahun-tahun saya tinggalkan, Jakarta, saya merasa sedikit tidak terbiasa. Gedung pencakar langit ada di mana-mana, arus, lalu lintas padat di mana-mana. Saya berdiri di tengah keramaian, seperti hantu yang tersesat di era yang salah. Merasa asing dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, saya butuh pekerjaan. Bukan hanya untuk menghidupi diri sendiri, tetapi juga untuk putri mendiang Komandan Regu. Dia berumur 14 tahun ini, masa di mana ia sangat membutuhkan biaya pendidikan. Nusantara Perkasa Group adalah perusahaan konglomerasi terbesar di kota ini. Di iklan lowongan kerja mereka tertulis, Purnawirawan, mantan anggota TNI, diprioritaskan. Saya menatap barisan kalimat itu cukup lama, dan secercah harapan menyala di hati saya. Resume saya sangat tipis, hanya 1 halaman, nama, umur, daerah asal, dan riwayat penugasan militer. Tidak ada embel-embel yang mencolok. Hanya inilah modal hidup yang saya miliki. Pada hari wawancara, saya tiba 40 menit lebih awal. Berdiri di bawah menara Nusantara, saya mendongak menatapnya lama sekali. Gedung ini sangat tinggi, memantulkan cahaya matahari yang menyilaukan mata. Saya merapikan satu-satunya setelan jas layak pakai yang saya miliki, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah masuk melewati pintu putar. Gadis di meja resepsionis bersikap cukup sopan, mengarahkan saya untuk menunggu di lantai 25. Di ruang tunggu sudah ada 4 atau 5 orang. Semuanya berpakaian rapi dengan jas berdasi, memegang tumpukan dokumen tebal di tangan mereka. Hal-hal yang mereka bicarakan tidak saya mengerti apa itu ROI, target pengguna, engagement, rate. Saya duduk di sudut diam seperti batu. Selanjutnya, Bima Arya. Saya berdiri dan mendorong pintu ruang wawancara. Ada 3 orang duduk di dalam ruangan, dan pria yang duduk di tengah adalah Tirta Wijaya. Pria itu tampak berusia sekitar 37 atau 38 tahun, rambutnya disisir klimis mengkilap, dan ada jam tangan emas di pergelangannya. Tatapan matanya saat melihat saya, persis seperti melihat barang, obrolan yang murah. Bima Arya. Dia membalik-balik resume saya, sudut bibirnya menyiratkan cibiran. Saya menjawab dengan suara yang tidak terlalu keras, namun sangat jelas, pasukan khusus. Dia tertawa kecil, melempar resume saya ke atas meja. "Coba, katakan, apa yang membuatmu merasa mampu menjadi manajer keamanan di Nusantara Perkasa?" Pertanyaan ini sudah saya pikirkan berulang kali. Lapor, manajer. Saya mengubah panggilan saya secara refleks. Menurut saya, inti dari pekerjaan keamanan ada 3 poin: prediksi risiko, penanganan krisis, dan eksekusi mutlak. Saya bertugas di militer selama 14 tahun, berpartisipasi dalam puluhan misi tempur nyata, mulai dari analisis intelijen hingga penanganan di lapangan. Selama saya ada, keamanan perusahaan tidak akan bermasalah. Saya mengatakannya dengan sangat tulus. 2 pewawancara di sebelahnya mengangguk, kecil. Namun, Tirta Wijaya kembali tertawa, dan kali ini tawanya sangat menusuk telinga. Pengalaman tempur? Dia bersandar ke belakang, menyilangkan kakinya. "Bapak Bima, ini perusahaan, bukan medan perang. Yang kami butuhkan adalah orang yang mengerti manajemen, bisa berkomunikasi, dan memiliki pola pikir bisnis. Saat Anda bernegosiasi dengan klien, apakah Anda akan menceritakan kisah-kisah perang Anda kepada mereka?" Kata-katanya seperti jarum yang menusuk kulit saya. Saya bisa merasakan darah saya mengalir lebih cepat, tetapi wajah saya tetap tanpa ekspresi. Saya akui, saya orang baru di dunia bisnis. Namun, seorang prajurit memiliki kemampuan belajar dan adaptasi yang sangat kuat. Berganti lingkungan dan menyelesaikan misi. Ini adalah kemampuan dasar kami. Kemampuan belajar,
Tirta Wijaya seolah baru saja mendengar lelucon paling konyol di dunia. Bapak Bima, umurmu berapa tahun ini? 32. Tahukah Anda apa standar lulusan sarjana fresh graduate saat ini? Mereka mengerti keuangan, mengerti hukum, paham internet. Kamu mengerti apa? Selain menembak orang, kamu bisa apa lagi kalau perusahaan menghadapi sengketa? Apa kamu akan membawa orang untuk memukuli pihak lawan? Pewawancara wanita di sebelahnya tampak sedikit tidak nyaman dan mencoba mencairkan suasana. Pak Tirta, latar belakang militer Pak Bima juga merupakan sebuah keuntungan. Setidaknya beliau punya keunggulan dalam hal loyalitas dan daya eksekusi. Tirta langsung memotong ucapannya, mencondongkan tubuh ke depan, menatap lurus ke mata saya. Justru itu masalah terbesarnya. Kalian para tentara ini otaknya kaku. Disuruh ke timur, tidak berani ke barat, perusahaan kami membutuhkan pemikiran kreatif, yang fleksibel dan bisa beradaptasi. Orang kaku sepertimu, sama sekali tidak cocok dengan budaya perusahaan kami. Perkataan ini bukan lagi sebuah wawancara, melainkan serangan pribadi yang terang-terangan. Buku-buku jari saya yang bertumpu di atas lutut memutih. Saya teringat mendiang Komandan Regu, teringat saudara-saudara seperjuangan yang pernah bergulingan di tengah desingan peluru, teringat kehormatan yang kami tukar dengan nyawa. Seragam militer ini, di matanya, ternyata justru dianggap sebagai sebuah masalah. Kemarahan meluap dari dada saya, namun lebih dari itu, ada rasa duka yang mendalam hingga ke tulang. Saya menarik napas dalam-dalam, melakukan satu upaya terakhir. Pak Manajer, Anda mungkin memiliki kesalahpahaman terhadap prajurit militer. Pasukan khusus, modern saat ini, justru sangat menekankan pada pengambilan keputusan yang mandiri dan pemikiran yang inovatif. Setiap dari kami harus menjadi ahli di bidangnya, masing-masing, dan sekaligus. Cukup, Tirta menggebrak meja dengan keras, suaranya melengking nyaring. Dia berdiri, menatap saya dengan angku dari atas ke bawah. Saya tidak mau dengar. Kamu berpura-pura hebat di sini. Pasukan khusus apa? Terus terang saja, bukankah kalian ini cuma sekelompok preman tukang pukul yang dipelihara negara? Jangan coba-coba mengangkat derajatmu sendiri. Suaranya sangat keras, membuat semua orang di ruang tunggu luar menoleh ke arah kami. Pada detik itu, saya merasa seperti ditelanjangi dan dilemparkan ke tengah alun-alun yang ramai. Semua tatapan mata menyorot saya bagaikan lampu sorot. Ada yang kasihan, penasaran, dan ada juga yang menertawakan penderitaan saya. Segala macam tatapan ada di sana. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya merasa begitu terhina. Di militer, kami berkeringat dan berdarah, bahkan mempertaruhkan nyawa kami, karena kami tahu apa yang sedang kami lindungi. Namun, saat kembali ke tanah yang kami lindungi, kami justru dipermalukan di depan umum oleh rakyat kami sendiri. Pak Manajer, tolong jaga sikap Anda. Suara saya menjadi dingin. Anda bisa saja tidak menerima saya bekerja, tapi Anda tidak boleh menghina profesi tentara. Menghargai, Tirta berjalan memutar dari mejanya dan mendekat ke arah saya. Jari telunjuknya nyaris menusuk hidung saya. Atas dasar apa saya harus menghargaimu? Atas dasar setelan jas loakanmu ini? Atau atas dasar resumemu yang kosong melompong seperti kertas putih ini? Asal kamu tahu, Nusantara Perkasa bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh sembarang kucing atau anjing jalanan. Di sini kami bicara tentang koneksi orang dalam, latar belakang keluarga, dan modal, sumber daya. Kamu punya apa? Tatapannya menyapu saya dari atas ke bawah, dan akhirnya berhenti pada sepasang sepatu kanvas butut saya yang sudah dicuci sampai warnanya memudar. Rasa jijik di wajahnya seakan meluap. Dia merendahkan suaranya, menekankan kata demi kata, seorang tentara gembel, juga merasa pantas masuk Nusantara Perkasa. Dua kata tentara gembel itu bagaikan dua peluru panas yang ditembakkan akurat, menembus jantung saya. Saya mendongak tiba-tiba, menatapnya dengan tajam. Pada detik itu, niat membunuh di mata saya adalah insting yang terasa selama 14 tahun berada di ambang batas hidup dan mati. Tirta ditatap sedemikian rupa, hingga ia mundur setengah langkah. Tetapi kemudian ia menjadi sangat marah, karena merasa malu. Kenapa melotot? Tidak terima? Percaya tidak, saya bisa menyuruh satpam melemparmu keluar dari sini. Pewawancara wanita di sebelahnya buru-buru menarik lengannya. Pak Tirta, sudahlah, tidak perlu, minggir. Dia mengibaskan tangan wanita itu. Hari ini saya akan memberitahunya bahwa masyarakat sosial bukanlah militer. Bukan berarti kepalan tanganmu keras lalu, kamu yang benar. Orang sepertimu ini seharusnya pergi ke lokasi konstruksi untuk angkat batu bata, atau jadi penjaga gerbang. Ingin masuk Nusantara Perkasa? Tunggu kehidupan selanjutnya. Kepalan tangan saya berderak. Akal sehat memberitahu saya bahwa saya tidak boleh bertindak. Jika saya memukulnya di sini,
saya bukan hanya tidak akan mendapatkan pekerjaan, tetapi juga akan terlibat dalam masalah yang jauh lebih besar. Saya teringat pesan mendiang Komandan Regu, teringat mata jernih putrinya. Saya membutuhkan pekerjaan ini, butuh identitas normal untuk berbaur dengan masyarakat ini. Perlahan-lahan, saya mengendurkan kepalan tangan saya, kuku saya meninggalkan beberapa bekas luka berbentuk bulan sabit yang dalam di telapak tangan. Sudah, selesaikah bicaranya? Saya menatap Tirta, nada suara saya tenang hingga terasa mengerikan. Kalau sudah selesai, saya pergi. Berdebat dengan orang seperti ini, sama saja dengan berbicara pada tembok. Saya berbalik, bersiap meninggalkan tempat yang membuat saya sesak napas ini. Namun, tepat pada detik saya berbalik, saya melihat sekelompok orang berjalan dari ujung lorong. Orang yang berjalan paling depan adalah seorang pria berusia awal 50-an. Rambutnya sudah sedikit beruban, tetapi auranya sangat berwibawa. Dia mengenakan kemeja safari gelap, langkahnya mantap, dan karismanya sangat kuat. Di sekelilingnya diikuti oleh sekelompok eksekutif perusahaan, yang semuanya bersikap sangat hormat padanya. Saya tidak terlalu peduli dan hanya ingin segera pergi. Namun Tirta tidak berniat melepaskan saya begitu saja. Dia maju selangkah dan berteriak mengejek dari belakang saya. Kenapa? Sudah mau kabur? Bukankah tadi kamu merasa hebat? Kalau punya nyali, tetaplah berdiri di sini. Biar semua orang melihat bagaimana seorang pecundang yang dibuang oleh militer lari terbirit-birit dengan ekor di antara kedua kakinya. Kata pecundang kembali menusuk saya. Saya menghentikan langkah dan perlahan membalikkan badan. Tepat pada saat itu, sekelompok orang tersebut baru saja tiba di depan pintu ruang wawancara. Pria yang memimpin kelompok itu jelas mendengar kalimat terakhir Tirta. Alisnya berkerut tajam. Tatapannya menyapu Tirta yang sedang berteriak-teriak, menyapu para pewawancara yang tampak canggung, dan akhirnya mendarat di wajah saya. Saat dia melihat saya, dan secara khusus melihat kalung identitas militer, Dok, tak, bergores yang tanpa sengaja melilit menyembul dari balik lengan baju kiri, saya. Pria itu tiba-tiba tersentak seolah tersambar petir. Dia membeku, seketika, pupil matanya menyusut tajam, bibirnya sedikit terbuka. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan kemudian kegembiraan luar biasa seolah menemukan sesuatu yang sangat berharga, yang telah hilang. Waktu di sekitarnya seolah berhenti. Semua orang menyadari keanehan tokoh besar ini. Para eksekutif yang mengerumuninya saling berpandangan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tirta belum menyadari bahaya yang mengancamnya. Melihat tatapan, sang presiden direktur tertuju pada saya, ia mengira presiden direktur tertarik pada tentara miskin yang tidak tahu diri ini. Tirta segera memasang wajah, tersenyum menjilat dan berjalan cepat menyambutnya. Pak Hendra, ada angin apa? Bapak datang kemari? Hal kecil seperti ini sampai merepotkan Bapak. Saya sedang mengurus seorang peserta wawancara yang membuat kekacauan. Dia tidak punya pengalaman sosial tapi masih bersikeras tidak mau pergi. Sambil berbicara, ia menoleh dan menatap saya dengan sorot mata penuh ancaman. Pria yang dipanggil Pak Hendra itu Hendra Gunawan, pendiri Nusantara Perkasa, grup sama sekali tidak mempedulikannya. Matanya, dari awal hingga akhir, terkunci erat di wajah saya. Seolah ingin menembus kulit saya dan melihat kedalaman jiwa saya. Bibirnya bergetar, sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia terlalu emosional hingga tidak bisa mengeluarkan suara. Selangkah demi selangkah, ia perlahan berjalan ke arah saya. Tirta tertegun. Pak Hendra, panggilnya ragu-ragu. Hendra Gunawan berhenti tepat di depan saya. Tatapannya perlahan turun dari wajah saya, dan akhirnya menetap pada kalung identitas militer di pergelangan tangan saya. Goresan familiar di kalung itu membuat matanya memerah dalam sekejap. Ini kamu. Suaranya serak, membawa emosi yang tak tertahankan. Benar-benar, kamu. Saya merasa bingung. Saya tidak mengenal pria di hadapan saya ini. Tirta, terlebih lagi kebingungan. Dengan beranikan diri, ia maju selangkah lagi. Pak Hendra, Bapak, mengenalnya? Hendra Gunawan tiba-tiba menoleh. Pada detik itu, semua keharuan dan emosi di wajahnya menghilang tanpa sisa. Digantikan oleh kemarahan dahsyat yang meledak, layaknya gunung berapi. Kamu panggil dia apa tadi? Suaranya dingin seperti es. Saya. Tirta ketakutan hingga gagap oleh tekanan aura yang tiba-tiba, Ine? Saya tanya, kamu panggil dia apa tadi? Suara Hendra Gunawan mendadak, meninggi, menggelegar seperti guntur di siang bolong. Saya bilang dia itu, tentara gembel. Suara Tirta sudah sekecil cicitan nyamuk. Dia akhirnya menyadari ada yang sangat tidak beres. Hendra Gunawan tertawa karena terlalu marah. Tentara gembel?
Pecundang? Dia mengangkat jarinya menunjuk wajah saya, lalu berbicara pada Tirta, setiap kata seolah dipaksakan keluar dari sela-sela giginya. Tidakkah kamu tahu siapa tentara gembel, siapa pecundang yang baru saja keluar dari mulutmu ini? Sebelum Tirta sempat menjawab. Plak, sebuah tamparan nyaring dan keras mendarat, telak di wajah Tirta. Seluruh lantai 25 seketika jatuh dalam keheningan yang mencekam layaknya kuburan. Semua orang terbelalak dan terpana melihat adegan yang tiba-tiba ini. Tirta memegangi wajahnya yang dengan cepat memerah dan membengkak, matanya penuh ketidakpercayaan. Bagaimanapun juga ia tidak bisa memikirkan mengapa presiden direktur yang berkedudukan sangat tinggi rela menamparnya di depan umum demi seorang tentara gembel. Hendra Gunawan masih belum puas, ia menunjuk hidung Tirta dan meraung. Dia ini adalah penyelamat nyawaku. 4 kata penyelamat nyawaku bagaikan bom berat yang meledak di udara. Semua mata secara serempak tertuju pada saya. Keterkejutan, kebingungan, keingintahuan, penyelidikan berbagai emosi kompleks bercampur aduk. Sementara, saya, Bima Arya, adalah orang yang paling terkejut di ruangan itu. Penyelamat nyawa, saya mencari-cari di dalam ingatan saya dengan putus asa. Saya pernah menyelamatkan banyak orang. Menggendong warga desa yang terjebak tanah longsor, menyelamatkan anak-anak yang pingsan dari kobaran api, hingga membebaskan Sandera dari kelompok bersenjata di luar negeri. Tetapi saya benar-benar tidak ingat pernah menyelamatkan presiden direktur yang berwibawa di hadapan saya ini. Tirta terlebih lagi merasa seperti tersambar petir. Dia memegangi wajahnya dan mematung layaknya orang bodoh. Otaknya kosong, sama sekali tidak bisa menghubungkan pensiunan tentara berjas murah di hadapannya ini dengan penyelamat nyawa presiden direktur. Pak Hendra, Bapak tidak salah orang, kan? Tanyanya gemetar, berpegang pada secercah harapan terakhir. Dia cuma tentara yang baru pensiun, mana mungkin? Tutup mulutmu. Kemarahan Hendra Gunawan kembali tersulut. Salah orang? Seumur hidupku. Sekalipun aku lupa siapa namaku sendiri, aku tidak akan pernah lupa wajah ini. Tidak akan lupa pada kalung militer ini. Dia menunjuk kalung, identitas di pergelangan tangan saya. Goresan di sana terlihat sangat jelas di bawah cahaya lampu. 6 tahun lalu, di perbatasan Gurun Syamal di timur, tengah, saya diculik oleh sekelompok militan bersenjata. Semua pengawal saya tewas. Tepat saat saya mengira saya pasti akan mati, dialah yang turun seperti pasukan dari langit, membawa 2 rekan seperjuangannya, menerjang keluar dari badai pasir. Suara Hendra Gunawan bergetar karena emosi. Dia seolah kembali ke detik-detik batas antara hidup dan mati itu. Suara tembakan, ledakan, darah di mana-mana. Demi melindungiku mundur, punggungnya terkena 3 tembakan. Darah mewarnai separuh seragam lorengnya. Saat aku memapahnya, pengait jam tanganku tersangkut pada kalung identitas militernya, meninggalkan goresan ini. Aku bertanya, siapa, namanya, dari kesatuan mana, tapi dia bilang disiplin melarangnya memberitahu. Dia hanya mengatakan 1 kalimat padaku. Mata Hendra Gunawan benar-benar memerah. Kami adalah prajurit, melindungi setiap warga negara adalah tugas kami. Lalu dia menghilang di telan badai pasir dan tidak pernah muncul lagi. Suaranya bergema di seluruh lantai. Setiap kata mengetuk hati semua orang. Sebuah kisah yang mendebarkan, masa lalu yang berdebu, terungkap begitu saja. Secara mengejutkan, para karyawan di sekeliling menarik napas tajam. Tatapan mereka pada saya benar-benar berubah total. Dari seorang pencari kerja yang malang, seketika berubah menjadi pahlawan pemberani yang mempertaruhkan nyawa. Pembalikan keadaan ini lebih dramatis dari film manapun. Otak saya juga berputar cepat. Gurun Syamal di Timur Tengah. 6 tahun lalu, satu demi satu gambaran masa lalu yang berdebu membanjiri benak saya layaknya gelombang pasang. Itu adalah misi anti-teror gabungan di luar negeri. Kami menerima intelijen bahwa ada kelompok militan bersenjata yang menculik rombongan pedagang dari negara kita. Di sela-sela waktu misi kami, tanpa menunggu persetujuan atasan, regu kami bertindak sendiri untuk menyelamatkan Sandera tersebut. Dalam operasi itu, saya memang terkena peluru nyasar di punggung demi melindungi seorang pengusaha parubaya, yang tampaknya bukan orang sembarangan. Saya ingat waktu itu dia sangat emosional, mencengkeram lengan saya dan bersikeras menanyakan informasi saya. Saya mendorongnya, hanya mengatakan, ini sudah menjadi tugas kami, lalu segera membawa tim saya mundur. Karena tindakan melanggar disiplin, bertindak tanpa perintah pada saat itu, seluruh anggota regu kami menerima sanksi disiplin. Saya juga mendapatkan peringatan keras dan kehilangan kesempatan untuk dipromosikan menjadi perwira pada tahun itu. Tidak disangka, pengusaha saat itu ternyata adalah Hendra Gunawan, Presiden Direktur Nusantara Perkasa Group.
Dunia ini benar-benar terlalu sempit. Melihat mata Hendra Gunawan yang memerah, saya akhirnya mengerti semuanya. Sementara itu, setelah mendengar cerita Hendra Gunawan, sisa-sisa darah terakhir memudar dari wajah Tirta. Tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Keringat dingin seketika membasahi kemeja di punggungnya. Ia akhirnya menyadari eksistensi macam apa yang baru saja dihinanya. Bukan tentara gembel, bukan pecundang, melainkan seorang pahlawan yang menyelamatkan nyawa presiden direktur di tengah hujan peluru, sedangkan dirinya bertindak seperti badut, menggunakan bahasa paling kejam dan sikap paling arogan untuk menginjak-injak harga diri pahlawan ini di depan umum. Ketakutan bagaikan tangan es yang mencengkeram erat jantungnya, bibirnya bergetar, tetapi tidak sepatah kata pun bisa keluar. Hendra Gunawan berbalik, tidak lagi melihatnya. Ia berjalan ke arah saya, matanya dipenuhi rasa bersalah dan terima kasih. Ia mengulurkan kedua tangannya untuk menjabat tangan saya. Erat-erat, saudaraku, aku mencarimu selama 6 tahun. Aku menggunakan semua koneksiku ke pihak militer untuk mencari tahu, tapi mereka semua mengatakan ada peraturan kerahasiaan, tidak bisa dilacak. Aku pikir seumur hidupku aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tangannya sangat hangat dan bertenaga. Menyalurkan emosi tulus dari lubuk hatinya. Saya sedikit tidak terbiasa dengan kontak intim seperti ini. Secara refleks ingin menarik tangan saya, tetapi dia menggenggamnya lebih erat. Pak Hendra, Anda terlalu melebih-lebihkan. Itu hanya tugas saya. Saya berkata, dengan tenang. Tugas? Hendra Gunawan tersenyum pahit. Bagi saya, itu adalah anugerah kehidupan kedua. Tanpamu, 6 tahun lalu saya sudah menjadi tumpukan tulang putih. Bagaimana mungkin Nusantara Perkasa bisa ada seperti hari ini? Ia kembali menoleh, menatap Tirta yang wajahnya sudah pucat pasi seperti mayat. Tatapannya kembali menjadi sedingin es yang menusuk tulang. Tirta Wijaya, hadir. Oh, bukan, Pak Hendra, saya. Tirta tersentak, nyaris jatuh, terduduk di lantai. Tadi kamu bilang, budaya perusahaan Nusantara Perkasa adalah keterbukaan, inklusivitas, dan inovasi, bukan? Benar. Maka, biar ku beritahu padamu, budaya perusahaan Nusantara Perkasa yang sesungguhnya, kalimat pertama yang tertulis di batu peletakan batu pertama gedung kantor pusat. Kita adalah rasa syukur, tanggung jawab, penghormatan. Suara Hendra Gunawan meninggi. Seseorang yang bahkan tidak tahu bagaimana menghormati pahlawan bangsa kita, seseorang yang bisa menghina penyelamat nyawa Hendra Gunawan sesuka hati. Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara kepadaku tentang budaya perusahaan? Dan kamu ini makhluk macam apa? Berani sekali menghina penolongku. Kalimat ini bagaikan palu godam yang menghantam telak kepala Tirta. Brak, lututnya melemas, ia benar-benar jatuh berlutut di lantai. Pak Hendra, saya benar-benar salah. Mata saya buta tidak bisa melihat Gunung Tai. Saya bagaikan anjing yang merendahkan orang lain. Saya bukan manusia. Tolong, beri saya satu kesempatan lagi. Ia menangis terseduh-seduh, ingus dan air mata bercampur. Di mana lagi ada sisa keangkuhan dan kesombongannya tadi? Dia bahkan mulai merangkak menggunakan kaki dan tangannya menuju ke arah saya. Bapak, Bima. Oh bukan, pahlawan Bima. Mulut saya yang murahan. Saya bajingan. Anda adalah orang besar yang lapang dada. Anggap saja saya seperti kentut dan lepaskan saya akan bersujud kepada Anda. Sambil berkata begitu, ia benar-benar membenturkan kepalanya ke lantai, mengeluarkan suara buk-buk yang tumpul. Para karyawan di sekeliling menyaksikan adegan ini, tatapan mereka penuh dengan rasa jijik dan kepuasan. Betapa sombongnya Tirta tadi, betapa menyedihkannya ia sekarang. Inilah karma nyata di dunia nyata. Saya mengerutkan kening, melangkah mundur selangkah untuk menghindari sentuhannya. Saya tidak pernah terbiasa dengan orang yang berlutut kepada saya, bahkan jika ia adalah musuh saya. Hendra Gunawan menatap semua itu dengan dingin, tanpa belas kasihan sedikit pun di matanya. Mulai saat ini, kamu dipecat. Dia mengumumkannya dengan tenang, namun membawa otoritas yang tidak bisa dibantah. Pergi ke Departemen HRD sekarang untuk menyelesaikan prosedur pemberhentianmu, lalu enyah dari sini. Selain itu, saya akan mengeluarkan pemberitahuan resmi atas nama perusahaan kepada semua perusahaan di industri kita, menjelaskan alasan kamu dipecat. Saya percaya, perusahaan manapun yang memiliki hati nurani tidak akan mempekerjakan seseorang dengan karakter yang begitu buruk. Perkataan ini tidak ubahnya menjatuhkan hukuman mati pada karier profesional Tirta. Tirta gemetar hebat, ambruk di lantai, wajahnya hanya menyisakan keputusasaan. Setelah membereskan Tirta, Hendra Gunawan segera memasang senyum hangat. Ia menarik tangan saya dan berkata dengan sangat antusias, Bima, ayo,
ikut ke ruanganku. Kita harus mengobrol panjang lebar. Tanpa menunggu jawaban saya, ia membawa saya masuk ke ruangannya yang luasnya seukuran lapangan kecil. Meja kerja dari kayu mahoni, lemari buku yang menutupi seluruh dinding, jendela kaca, raksasa dari lantai ke langit-langit. Di luar jendela, terhampar pemandangan, kota yang paling makmur. Semua ini terasa tidak nyata bagi saya. 1 jam yang lalu, saya hanyalah seorang purnawirawan yang bahkan tidak bisa lulus wawancara. 1 jam kemudian, saya menjadi tamu kehormatan presiden direktur perusahaan raksasa ini. Nasib manusia sungguh sulit diprediksi. Hendra Gunawan secara pribadi menyeduhkan secangkir kopi untuk saya. Gerakannya, cekatan, sama sekali tidak memiliki gengsi sebagai seorang bos besar. Ini kopi, luwak liar dari dataran tinggi Gayo yang saya minta orang bawakan khusus. Silakan dicoba. Saya menerima cangkir kopi itu, uap panas mengepul, aroma kopi, tercium harum. Terima kasih, tidak perlu sungkan denganku. Hendra Gunawan tertawa lebar dan duduk di sofa seberang saya. Selama 6 tahun ini, tidak ada satu hari pun aku tidak memikirkan bagaimana cara membalas budimu. Aku pernah berpikir untuk memberimu sejumlah besar uang. Tapi aku merasa itu merupakan penghinaan bagimu. Aku pernah berpikir untuk memberimu pekerjaan terbaik. Tapi, aku bahkan tidak tahu di mana kau berada. Dia menatap saya, matanya tulus. Sekarang kamu akhirnya muncul. Bima, beritahu paman. Apa rencanamu sekarang? Jika butuh bantuan, katakan saja. Selama aku, Hendra Gunawan, bisa melakukannya, aku tidak akan menolak. Saya terdiam sejenak, merapikan pikiran saya. Paman Hendra, kejadian saat itu benar-benar hanya karena tugas. Prajurit manapun dalam situasi itu akan membuat pilihan yang sama. Saya tidak butuh balasan apapun. Saya berhenti sejenak. Saya sekarang sudah pensiun. Saya hanya ingin mencari pekerjaan biasa, hidup tenang mengandalkan kemampuan saya sendiri. Hidup tenang? Hendra Gunawan menggelengkan kepalanya. Orang sepertimu, terlahir bukan untuk menjadi orang biasa yang terjebak di kolam kecil. Membiarkanmu melakukan pekerjaan biasa, itu sama saja menyia-nyiakan bakatmu. Bima, kamu menyelamatkan nyawaku, yang berarti kamu menyelamatkan seluruh Nusantara Perkasa. Nusantara Perkasa memiliki bagianmu di dalamnya. Saya buru-buru melambaikan tangan. Paman Hendra, ini sangat tidak pantas, saya tidak berhak menerimanya. Dengarkan aku sampai selesai. Hendra Gunawan memotong ucapan saya. Aku bukan ingin memberimu saham dan membiarkanmu menikmati hasilnya tanpa bekerja. Aku dengan tulus mengundangmu bergabung dengan Nusantara Perkasa, menjadi bagian dari kami. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruangannya. Nusantara Perkasa Group berkembang hingga hari ini, skalanya semakin besar. Tetapi masalah manajemen internal dan risiko bisnis eksternal juga semakin banyak. Seperti serangga, parasit bernama Tirta tadi, yang entah bagaimana bisa naik ke posisi manajer departemen, ini adalah kelalaianku, dan masalah keamanan grup selalu menjadi hal yang paling membuatku tidak tenang. Ia menghentikan langkahnya, matanya menatap, saya lekat-lekat. Direktur keamananku saat ini hanyalah seorang akademisi yang hanya tahu teori. Untuk mengurus latihan evakuasi kebakaran mungkin dia bisa, tapi kalau menghadapi krisis darurat yang sebenarnya, dia sama sekali tidak bisa diandalkan. Bima, kemampuanmu sudah kulihat dengan mataku sendiri, kuingat di dalam hatiku. Kemampuan mengambil keputusan dengan tenang dalam bahaya, dan daya eksekusi yang tak takut mati itu, justru itulah yang paling dibutuhkan Nusantara Perkasa saat ini. Ia mengulurkan tangannya kepada saya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya secara resmi mengundang Anda untuk menjabat sebagai Direktur Departemen Keamanan Strategis Nusantara Perkasa Group yang baru didirikan. Departemen ini bertanggung jawab langsung kepada saya, memiliki hak investigasi dan hak penanganan yang independen. Tugasmu adalah menjadi pengawal bagi armada bisnis raksasa Nusantara Perkasa ini, membersihkan semua risiko internal dan eksternal. Gaji dan fasilitas, silakan ajukan angka berapapun yang kau mau. Direktur Departemen Keamanan Strategis. Posisi ini jauh melampaui imajinasi saya. Saya hanya ingin mencari pekerjaan sebagai supervisor keamanan, mendapat gaji beberapa juta sebulan, asalkan bisa hidup mandiri, itu sudah cukup. Paman, Hendra, posisi ini terlalu tinggi, saya khawatir saya tidak mampu melakukannya. Saya berkata jujur, saya sama sekali buta soal bisnis. Hahaha, Hendra, Gunawan tertawa terbahak-bahak. Urusan bisnis, aku bisa menugaskan wakil terbaik untuk membantumu. Yang aku butuhkan adalah dirimu, kemampuan menilaimu, loyalitasmu, dan ketegasan bertangan besimu. Bima, jangan menolak lagi. Ini bukan hanya caraku membalas budi, tetapi juga kebutuhan Nusantara Perkasa. Lalu nada bicaranya berubah,
menyiratkan makna mendalam. Bukankah kau bilang, kau ingin hidup tenang? Terkadang, hanya dengan berdiri di tempat yang cukup tinggi dan memiliki kekuatan yang cukup, kau baru bisa benar-benar melindungi orang yang ingin kau lindungi, dan menjalani kehidupan tenang yang kau inginkan. Kalimat terakhir itu mengenai titik lemah saya. Saya memikirkan Putri mendiang. Komandan Regu, jika saya hanya menjadi satpam biasa, saya hanya bisa memberinya biaya hidup yang pas-pasan, tetapi jika saya memiliki posisi yang lebih tinggi, dan sumber daya yang lebih banyak, saya bisa merencanakan masa depan yang lebih baik untuknya, membiarkannya mendapatkan pendidikan terbaik, dan membuat hidupnya tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah uang. Ini adalah janji saya kepada Komandan Regu. Saya menatap mata Hendra Gunawan yang tulus, terdiam cukup lama, dan akhirnya mengangguk. Baik, Paman Hendra, saya terima. Bagus sekali. Hendra Gunawan bertepuk tangan kegirangan. Tidak, mulai sekarang jangan panggil aku Paman, Hendra, terlalu kaku. Kalau kau tidak keberatan, panggillah aku Paman Besar. Paman Besar, saya memanggilnya. Nah, begitu. Hendra Gunawan sangat gembira, layaknya anak kecil. Ayo, kuantar kau menemui beberapa eksekutif perusahaan. Siang ini aku yang traktir, sebagai perayaan penyambutanmu. Begitulah, kehidupan baru saya dimulai dengan cara yang sama sekali tidak terduga dan sangat menghebohkan. Berita bahwa saya diangkat menjadi Direktur Departemen Keamanan Strategis Nusantara Perkasa menyebar seperti angin kencang ke seluruh penjuru perusahaan. Hampir semua orang menganggap bahwa ini hanyalah sebuah posisi santai yang diberikan Presiden Direktur untuk membalas budi seorang tentara miskin, meskipun pernah menyelamatkan nyawa Presiden Direktur, apa yang bisa dia mengerti tentang manajemen perusahaan? Paling-paling kerjanya hanya minum kopi, baca koran, dan makan gaji buta dengan bayaran tinggi setiap harinya. Di perusahaan, di permukaan semua orang bersikap hormat kepada saya, memanggil saya Pak Bima. Namun di belakang, segala macam desas-desus dan gosip miring tidak pernah berhenti. Dengar-dengar tidak, Pak Bima yang baru itu cuma mantan tentara, Pak Hendra yang memaksanya masuk. Iya kan, selain pernah nyelamatin nyawa Pak Hendra, dia nggak bisa apa-apa. Departemen Keamanan Strategis, menurutku itu cuma departemen panti jompo buat santai-santai. SST pelankan. Suaramu, dia itu orang kesayangan raja, jangan berani-berani cari gara-gara. Tapi menurutku dia juga nggak akan tahan lama. Nusantara Perkasa itu tempat yang melihat kemampuan nyata. Cuma modal koneksi orang dalam nggak akan bisa bertahan. Terhadap semua gunjingan ini, saya tidak peduli sama sekali. Tindakan adalah senjata paling kuat untuk menghancurkan rumor. Pada hari pertama menjabat, saya langsung meminta kepada Hendra Gunawan semua laporan keamanan perusahaan selama 3 tahun terakhir, laporan audit internal, serta berkas sengketa bisnis berskala besar. Selama seminggu penuh, saya mengurung diri di ruang kerja. Selain makan dan tidur, semua waktu saya gunakan untuk mempelajari dokumen-dokumen tebal tersebut. Karier militer, saya mengajari saya bagaimana cara menemukan petunjuk penting secara cepat dan akurat dari sekumpulan informasi yang sangat banyak dan berantakan. 1 minggu kemudian, saya membawa sebuah laporan setebal 40 halaman ke ruangan Hendra Gunawan. Paman Besar, ini adalah laporan evaluasi risiko awal yang saya buat. Menurut saya, saat ini ada 3 celah keamanan besar dan 2 potensi risiko bisnis di dalam perusahaan. Hendra Gunawan mengambil laporan itu, dan semakin dibaca, ia semakin terkejut. Dalam laporan itu, saya dengan terperinci menunjukkan puluhan celah dalam sistem keamanan perusahaan, mulai dari pencegahan fisik hingga keamanan siber. Setiap celah dianalisis dengan sangat jelas, dilengkapi dengan rencana perbaikan yang konkret. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, adalah 2 potensi risiko bisnis yang saya tunjukkan. Salah satunya adalah proyek akuisisi di luar negeri yang saat ini sedang dinegosiasikan oleh perusahaan. Dari beberapa data keuangan yang tidak mencolok dan jejak-jejak dari laporan berita lokal setempat, saya dengan tajam menyadari bahwa perusahaan lawan mungkin memiliki manipulasi utang dan sengketa hukum yang serius. Saya menyarankan agar negosiasi akuisisi segera ditangguhkan, dan mengirimkan tim uji tuntas independen, due diligence, untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Yang kedua tertuju langsung ke internal perusahaan. Saya menemukan bahwa harga penawaran dari salah satu pemasok bahan baku perusahaan secara konstan lebih tinggi 18% dibandingkan harga pasar. Dan kerabat dari Vice President Wakil, Presiden, Departemen Pengadaan yang bertanggung jawab atas bisnis ini, ternyata kebetulan merupakan pemegang saham bayangan dari perusahaan pemasok tersebut. Di sini jelas terdapat masalah penyalahgunaan aliran dana yang sangat besar. Setelah selesai membaca laporan itu, Hendra Gunawan terdiam cukup lama. Pada akhirnya,
Ia menghela napas panjang. Bima. Oh Bima. Kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Dia menatap saya, matanya dipenuhi apresiasi dan kekaguman. Proyek akuisisi ini adalah prioritas utama grup tahun ini. Semua eksekutif sangat optimis, tidak ada yang mengajukan keberatan. Dan wakil, Presiden Departemen Pengadaan itu adalah orang lama yang sudah mengikutiku selama 12 tahun. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin akan terus ditipu dalam kegelapan sampai mati. Ia saat itu juga langsung mengambil keputusan, memberi saya wewenang penuh untuk menangani kedua masalah ini. Aku memberimu otoritas tertinggi, personel dan dana bebas kau kerahkan. Aku hanya punya satu permintaan. Gali sampai ke akar-akarnya parasit-parasit di dalam Nusantara Perkasa ini. Semua bahaya, tersembunyi ini, jangan sisakan satu pun. Siap, laksanakan. Saya berdiri, tegak dan memberikan hormat militer yang standar. Pada detik itu, saya merasa seolah kembali ke medan perang yang saya kenal. Hanya saja kali ini, musuh saya bukan lagi militan bersenjata dengan peluru tajam, melainkan keserakahan dan konspirasi yang tersembunyi di kedalaman kerajaan bisnis. Serangan balik saya dimulai. Saya mulai dari Wakil Presiden Departemen Pengadaan. Terlebih dahulu, orang ini bernama Bambang Sutanto. Akarnya di perusahaan sudah sangat dalam, pandai bersandiwara, dan jaringan koneksinya sangat rumit. Jika langsung menyentuhnya, pasti akan memicu serangan balik yang sangat besar. Saya tidak ingin menakuti ular di rerumputan, melainkan menerapkan taktik yang biasa. Digunakan dalam operasi khusus, pengintaian eksternal, serangan presisi. Saya mengambil semua data Bambang Sutanto dari Departemen HRD. Kemudian, melalui beberapa mantan rekan seperjuangan yang kini masih bertugas atau memiliki keahlian teknis khusus, kami melacak aliran dana antara dirinya dan perusahaan pemasok tersebut secara rahasia. Buktinya dengan cepat tersaji di atas meja. Saya memanfaatkan jabatannya. Selama 6 tahun Bambang Sutanto menggunakan harga yang digelembungkan, markup, untuk mengalirkan keuntungan sebesar lebih dari 120 miliar rupiah ke perusahaan kerabatnya. Setiap catatan transfer terpampang dengan sangat jelas. Namun saya tahu, hanya memiliki bukti-bukti ini masih belum cukup untuk menjatuhkannya sepenuhnya. Di belakangnya pasti masih ada payung pelindung yang lebih besar. Tepat saat saya bersiap untuk menggali lebih dalam, sebuah krisis yang tak terduga tiba-tiba datang. Sore itu, saya sedang berada di kantor mempelajari dokumen Bambang. Pintu ruangan saya tiba-tiba ditendang terbuka dari luar. Brak, suara benturan yang keras membuat cangkir kopi di atas meja saya ikut melompat. Beberapa pria, berpakaian batik rapi, dengan raut wajah dingin, menerobos masuk. Yang memimpin adalah pria parubaya berwajah kotak. Dia menunjukkan sebuah tanda pengenal. Kami dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim. Bima Arya, Anda dicurigai menyalahgunakan wewenang untuk melakukan investigasi ilegal terhadap eksekutif Nusantara Perkasa Group dan dicurigai melakukan pemerasan bisnis. Silakan ikut kami untuk membantu penyelidikan. Pupil mata saya menyusut. Polisi dari Bareskrim, bagaimana bisa mereka datang secepat ini? Pada saat yang bersamaan, Doni, Sekretaris Hendra Gunawan, bergegas berlari masuk dengan raut wajah panik. Suaranya bergetar hebat. Pak Bima, gawat. Pak Hendra, beliau baru saja ditabrak truk yang hilang kendali di perjalanan menuju bandara. Sekarang kondisinya kritis. Antara hidup dan mati. 2 sambaran petir meledak di telinga saya secara bersamaan. Polisi Bareskrim datang menjemput, dan paman besar mengalami kecelakaan maut yang kritis. 2. Kejadian ini terjadi pada waktu yang bersamaan, sama sekali bukan kebetulan. Ini adalah sebuah konspirasi yang telah direncanakan dengan sangat matang. Tujuan lawan bukan sekadar untuk menendang saya keluar dari Nusantara Perkasa, tetapi lebih untuk mengambil kendali total atas perusahaan ini mumpung paman besar tidak ada, atau bahkan untuk merenggut nyawanya. Otak saya menyelesaikan analisis ini dalam waktu 0,01 detik. Bambang Sutanto hanyalah sebuah bidak. Orang di belakangnya memiliki kekuatan yang sangat besar, mampu menggerakkan penyidik tingkat atas dan mampu merekayasa kecelakaan lalu lintas yang terlihat seperti ketidaksengajaan. Investigasi saya telah menyentuh sebuah kelompok kepentingan yang sangat besar dan berbahaya. Bapak Bima, silakan. Pria berwajah kotak itu tanpa ekspresi memberikan gestur, mempersilakan. 2 orang di belakangnya sudah maju mendekati saya dari kiri dan kanan. Di lorong luar kantor, para karyawan yang mendengar keributan sudah berkerumun. Mereka saling berbisik, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Tatapan mereka yang tertuju pada saya dipenuhi emosi kompleks. Ada yang menertawakan penderitaan saya, ada yang khawatir, tetapi lebih banyak yang
menunjukkan raut wajah. Sudah kuduga akan begini. Bagi mereka, saya seorang pasukan terjun payung yang naik jabatan lewat jalur koneksi memang sudah cepat, atau lambat akan kena masalah. Saya perlahan berdiri, tatapan saya menyapu orang-orang bareskrim tersebut. Mata, mereka sangat tegas, tetapi juga sangat prosedural. Mereka hanyalah pelaksana tugas. Hati saya justru menjadi sangat tenang pada detik ini. Semakin berbahaya, situasinya, saya menjadi semakin tenang. Ini adalah insting yang sudah terpatri dalam tulang saya selama 14 tahun karier militer. Sekarang saya menghadapi sebuah pilihan. Apakah saya ikut mereka? Jika saya dibawa pergi dan diisolasi, pihak lawan akan memiliki ribuan cara untuk menimpakan tuduhan kejahatan pada saya. Pada saat itu, meski seluruh tubuh saya bisa berbicara pun saya tidak akan bisa menjelaskan kebenarannya. Dan Nusantara Perkasa Group akan benar-benar jatuh ke tangan musuh, hidup atau matinya paman besar tidak akan ada yang memedulikan lagi. Ataukah saya melawan? Dengan kemampuan fisik saya, menaklukkan beberapa orang di depan saya dan menerobos keluar adalah hal yang sangat mudah. Tetapi begitu saya bertindak fisik, saya akan terbukti melakukan kejahatan melawan hukum dengan kekerasan. Sifat perkaranya akan berubah total. Pada saat itu, saya akan masuk daftar pencarian orang di seluruh negeri dan menjadi buronan sungguhan. Tidak akan ada lagi kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ini adalah jalan buntu. Kenapa, Pak Direktur masih mau melawan penangkapan? Pria berwajah kotak itu melihat saya belum bergerak, nadanya menyiratkan peringatan. Tatapan saya jatuh ke meja kerja. Pada laporan investigasi tentang Bambang Sutanto, itu adalah satu-satunya senjata saya. Namun sekarang, laporan itu juga bisa menjadi bukti yang akan menghukum mati saya. Saya tidak boleh ikut mereka, tetapi saya juga tidak boleh menggunakan kekerasan fisik. Saya harus menemukan cara memecahkan kebuntuan ini di dalam batasan aturan hukum. Bapak-bapak sekalian, akhirnya saya membuka suara, tenang namun penuh tenaga. Anda mengatakan saya dicurigai melakukan investigasi ilegal dan pemerasan bisnis. Boleh saya tanya, mana buktinya? Siapa pelapornya? Sesampainya di kantor, Anda secara otomatis akan tahu. Kami berhak menahan Anda selama 24 jam untuk pemeriksaan. Bisa. Saya mengangguk, menunjukkan sikap kooperatif di luar dugaan semua orang. Saya bisa ikut kalian. Tetapi sebelum pergi, saya meminta untuk melakukan satu panggilan telepon. Ini adalah hak sah saya. Pria berwajah kotak mengerutkan kening, sepertinya tidak menyangka saya akan sekooperatif ini. Ia saling berpandangan dengan rekannya, lalu mengangguk. Bisa. Tapi harus menggunakan mode speaker, loudspeaker. Dia mengira saya akan menelepon untuk mencari koneksi atau meminta bantuan petinggi, tapi saya tidak melakukannya. Saya mengeluarkan ponsel, tidak menelepon pengacara atau pejabat tinggi mana pun, melainkan memutar nomor ekstensi internal resepsionis Nusantara Perkasa. Telepon resepsionis langsung tersambung, terdengar suara gadis resepsionis yang manis namun terdengar agak tegang. Halo, Pak Bima. Segera hubungi semua wartawan media yang berjaga di kawasan ini, minta mereka datang ke ruang konferensi pers lantai 25 dalam waktu 5 menit. Suara saya melalui mode speaker, terdengar jelas di seluruh ruangan. Katakan saja, Direktur Departemen Keamanan, Strategis Nusantara Perkasa Group, Bima Arya, akan segera menggelar konferensi pers darurat untuk mengumumkan sebuah laporan investigasi internal yang cukup untuk mengguncang konstelasi bisnis kota ini. Apa? Belum selesai saya bicara, wajah pria berwajah kotak itu langsung berubah drastis. Dua orang di belakangnya seketika menegang, tangan mereka sudah meraba pinggang. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa saya bukannya meminta pertolongan, melainkan hendak meledakkan sebuah bom. Bima Arya, kamu berani, bentak pria berwajah kotak itu, melangkah maju hendak merebut ponsel saya. Saya membalikkan pergelangan tangan, dengan mudah menghindarinya, dan pada saat yang sama melanjutkan bicara ke ponsel. Kalau dalam waktu 5 menit saya tidak muncul, di lokasi konferensi pers, kirimkan file laporan yang dienkripsi di komputer ruangan saya ini secara serentak ke semua media di seluruh jaringan internet. Kata sandinya adalah Nusantara. Pria berwajah kotak itu benar-benar panik. Tugasnya adalah membawa saya pergi, secara diam-diam dan mengendalikan situasi. Jika saya membocorkan masalah ini ke media massa dan membuat insiden ini menjadi tontonan publik, sifat perkaranya akan berubah total. Orang di belakangnya juga tidak akan berani bertindak semena-mena di bawah sorotan lampu publik. Ini adalah konspirasi terbuka saya. Saya bertaruh bahwa mereka tidak berani memperbesar masalah ini. Apa sebenarnya maumu? Dia menatap saya tajam. Keringat dingin sudah merembes di dahinya. Saya tidak mau apa-apa. Saya mematikan telepon,
meletakkan ponsel di atas meja, dan menatapnya dengan tenang. Saya hanya ingin menyelesaikan pekerjaan saya sebelum dibawa untuk membantu penyelidikan. Sebagai Direktur, Departemen Keamanan Strategis Nusantara Perkasa, saya menemukan adanya masalah korupsi besar di dalam perusahaan, dan masalah ini mungkin melibatkan orang-orang tertentu yang tidak berani kalian singgung. Saya tidak bisa membiarkan laporan ini tenggelam ke dasar laut begitu saja karena saya sedang diselidiki. Saya sengaja menekankan kata-kata tidak berani kalian singgung. Wajah pria parubaya itu menjadi semakin suram. Dia tahu saya sedang memperingatkannya. Kasus yang dipegangnya sekarang adalah sebuah kentang panas. Dia dan orang di belakangnya sudah terekspos dalam penglihatan saya. Kamu sedang mengancam kami? Bukan, saya sedang melindungi diri saya sendiri, dan juga melindungi Nusantara Perkasa Group. Saya menyambut tatapannya tanpa gentar. Sekarang kalian punya dua pilihan. Pertama, langsung bawa saya pergi, secara paksa sekarang, lalu tunggu seluruh kejadian ini dibongkar oleh media, massa, dan mari kita lihat siapa yang pada akhirnya tidak bisa menutupi masalah ini. Kedua, beri saya waktu 20 menit untuk menyelesaikan konferensi pers ini, lalu saya akan dengan sukarela ikut bersama kalian. Dia menggertakkan giginya kuat-kuat, terjebak dalam pergulatan batin yang sengit. Tepat pada saat itu, ponselnya berdering. Dia melirik nama penelepon, wajahnya berubah. Ia berjalan ke sudut, merendahkan suaranya dan mengangkat panggilan itu. Halo bos, situasinya berubah. Dia mau gelar konferensi pers. Ya, mau membongkar semuanya. Saya tidak bisa mengendalikannya. Siap, saya mengerti. Ia menutup telepon dan berjalan kembali, wajahnya muram, seakan bisa meneteskan air. Anggap kamu hebat, ucapnya dari sela-sela gigi, menyemburkan kata-kata dengan berat. 20 menit. Kami akan menunggumu di depan pintu. Setelah berkata demikian, ia membawa anak buahnya mundur keluar dari ruangan, tetapi memblokir pintunya rapat-rapat. Saya tahu, saya telah memenangkan langkah pertama pertaruhan ini. Saya segera meraih laporan di atas meja dan berlari menuju ruang konferensi pers. Saya tidak punya waktu 20 menit secara penuh, saya berpacu dengan waktu. Paman besar masih di rumah sakit, hidup dan matinya belum pasti. Saya harus menjaga Nusantara Perkasa selama ia tak berdaya, dan menarik tangan hitam yang bersembunyi di balik layar ke tempat terang. Di ruang konferensi pers, beberapa jurnalis ekonomi yang sering memantau Nusantara Perkasa sudah bergegas datang usai mendapat kabar. Mereka tampak kebingungan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya melangkah ke atas podium, tanpa basa-basi, langsung menyalakan proyektor. Rekan-rekan jurnalis sekalian, terima kasih sudah hadir dalam waktu sesingkat ini. Hari ini saya hanya akan membicarakan satu hal. Saya menampilkan bukti korupsi Bambang Sutanto halaman demi halaman di layar. Mutasi rekening bank, informasi perusahaan terafiliasi, rantai aliran dana ilegal, setiap poin adalah bukti kuat tak terbantahkan. Para jurnalis seketika bersemangat, lampu, kilat kamera menyala berturut-turut. Ini adalah berita besar. Menurut investigasi saya, Wakil Presiden Bambang Sutanto selama 6 tahun terakhir telah menggelapkan aset perusahaan lebih dari 120 miliar rupiah. Tetapi, ini hanyalah puncak gunung es. Nada bicara saya berubah drastis, suara saya meninggi. Alasan saya menggelar konferensi pers darurat ini adalah karena, tepat setengah jam yang lalu, saya mendapat kabar pasti, Presiden Direktur Nusantara Perkasa Group, Bapak Hendra Gunawan, mengalami kecelakaan lalu lintas yang janggal. Saat ini beliau sedang kritis di rumah sakit, belum melewati masa krisis nyawanya. Dan pada saat yang bersamaan, petugas dari Bareskrim, dengan alasan dugaan pemerasan bisnis, ingin membawa saya penanggung jawab utama. Investigasi ini pergi. Kerumunan jurnalis di bawah panggung benar-benar gempar. Kasus korupsi bernilai triliunan, kecelakaan maut yang menimpa bos besar, intervensi polisi. Elemen-elemen ini ketika disatukan, volumenya terlalu masif. Mereka dengan insting tajamnya mengendus aroma konspirasi mengerikan di balik semua ini. Pak Bima, maksud Anda adalah kecelakaan Pak Hendra dan penyelidikan terhadap Anda. Semuanya berhubungan dengan kasus korupsi yang sedang Anda selidiki. Seorang jurnalis mendahului bertanya. Saya tidak punya bukti. Saya menggelengkan kepala, tetapi segera menambahkan kalimat berikutnya. Tapi saya yakin, di dunia ini tidak ada begitu banyak kebetulan. Hari ini saya mempublikasikan semua ini adalah untuk memberitahu orang-orang tertentu yang bersembunyi di kegelapan. Kalian bisa menyerang saya, bahkan bisa menyerang Pak Hendra, tetapi kalian tidak bisa menutupi kebenaran. Ratusan ribu karyawan, Nusantara Perkasa, dan mata seluruh masyarakat sedang mengawasi kalian. Kata-kata saya bergema dengan lantang. Selain itu,
Saya menatap langsung ke arah lensa kamera, berbicara kata demi kata, atas nama integritas saya, dan kehormatan saya sebagai mantan prajurit militer. Saya menjamin bahwa semua isi dari laporan di tangan saya ini adalah 100% benar. Jika saya mengalami hal buruk, apapun setelah ini, saya berharap media dan publik bisa menuntut keadilan bagi saya dan Pak Hendra dari Nusantara Perkasa Group. Setelah selesai, saya membungkuk dalam-dalam ke arah kamera. Lalu, di bawah tatapan semua orang, saya dengan tenang turun dari podium, berjalan menuju aparat Bareskrim yang wajahnya sudah membiru menahan marah di depan pintu. Sekarang, kita bisa pergi. Saya dibawa masuk ke dalam mobil sedan hitam. Di luar jendela mobil, gedung Nusantara Perkasa semakin jauh. Saya tahu, mulai detik ini, peperangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Saya bertaruh paman besar bisa bertahan hidup. Saya bertaruh pada kekuatan opini publik. Dan saya lebih bertaruh lagi, kejahatan tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran. Di ruang interogasi, saya menghabiskan waktu 24 jam terpanjang dalam hidup saya. Mereka menanyai saya berulang kali mengapa saya menyelidiki Bambang Sutanto, apakah ada yang menyuruh saya, apakah saya ingin melakukan pemerasan. Saya hanya punya satu jawaban, saya adalah Direktur Departemen Keamanan Strategis, Nusantara Perkasa Group. Membersihkan parasit di dalam internal perusahaan adalah tugas saya. Mereka tidak bisa mengeluarkan bukti apapun tentang pemerasan yang saya lakukan. Sementara itu, konferensi pers yang saya adakan telah menyebar gila-gilaan, bagaikan virus di internet. Kecelakaan maut bos Nusantara Perkasa, aksi bungkam saksi kunci, siapa dalam korupsi 120 miliar satu demi satu topik, trending meledakkan seluruh dunia maya. Tekanan opini publik menekan pihak, berwajib bagaikan gunung raksasa. 24 jam kemudian, tepat saat batas waktu penahanan pemeriksaan hampir berakhir, pintu ruang interogasi terbuka, orang yang berjalan paling depan bukanlah si pria berwajah kotak, melainkan seorang petinggi kepolisian, Bareskrim yang berambut putih dan berwajah sangat serius. Begitu masuk, ia langsung mengulurkan tangannya kepada saya. Saudara Bima Arya, ini salah paham, murni, kesalahpahaman. Saya mewakili institusi memohon maaf kepada Anda. Saya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Kami sudah menyelidiki dengan jelas, orang yang melaporkan Anda adalah Bambang Sutanto. Ini adalah laporan palsu yang berniat jahat, sebuah ajang balas dendam. Anda tenang saja. Pihak berwenang pasti akan menindak tegas masalah ini dan mengembalikan nama baik Anda. Sikap petinggi tersebut sangat tulus. Saya tahu saya telah menang. Tekanan opini, publiklah yang memaksa mereka untuk mengalah, bahkan harus membuang bidak untuk menyelamatkan sang jenderal. Bagaimana keadaan Pak Hendra? Ini adalah hal yang paling saya pedulikan. Oh, Pak Hendra adalah orang baik yang diberkati Tuhan. Beliau sudah melewati masa krisis kritis. Operasinya sangat sukses, hanya butuh waktu untuk pemulihan dan istirahat. Mendengar kabar ini, hati saya yang sejak tadi menggantung akhirnya mendarat dengan tenang. Saya berjalan keluar dari gedung kepolisian. Sinar matahari terasa menyilaukan. Di depan pintu, terparkir sebuah mobil Mercedes hitam. Pintu mobil terbuka, Sekretaris Hendra Gunawan, Doni, berlari cepat menghampiri saya. Pak Bima, Bapak tidak apa-apa? Pak Hendra menyuruh saya menjemput Bapak. Matanya memerah. Saya tidak apa-apa. Saya menepuk pundaknya. Ayo kita ke rumah sakit. Di kamar perawatan VVIP rumah sakit, tercium aroma obat antiseptik. Hendra Gunawan berbaring di ranjang pasien, kepalanya dibalut perban tebal. Wajahnya pucat, tapi semangatnya masih lumayan baik. Melihat saya masuk, ia berjuang untuk duduk. Paman besar, jangan bergerak. Saya buru-buru maju menahannya. Bima, kamu luar biasa. Dia menggenggam tangan saya dan meremasnya kuat-kuat, matanya berkaca-kaca menahan air mata. Aku tidak salah menilai orang. Kamu bukan hanya menyelamatkan nyawaku, tapi kamu juga menyelamatkan seluruh Nusantara Perkasa. Saya menggelengkan kepala. Paman besar diberkahi Tuhan. Apa yang sebenarnya terjadi? Hendra Gunawan menghela napas, tatapannya menjadi tajam. Kecelakaan, itu bukan ketidaksengajaan. Sopir truk yang menabrak ditangkap di tempat. Dia sudah mengaku, ada yang menyuruhnya. Dan orang yang menyuruhnya, serta orang yang menjebakmu, semuanya mengarah ke satu target yang sama. Siapa? Desak. Saya, Wakil Presiden Komisaris Nusantara Perkasa Group. Rekan kerjaku. Sendiri, Haryanto Susilo. Nama Haryanto Susilo pernah saya dengar. Ia adalah orang nomor 2 di Nusantara Perkasa, juga salah satu pendiri perusahaan. Di mata orang luar, dia dan Hendra Gunawan adalah partner emas yang sangat kompak. Tidak disangka, dia adalah ular berbisa yang bersembunyi paling dalam. Bambang Sutanto hanyalah sebuah bidak yang ia tanam di Departemen Pengadaan.
Suara Hendra Gunawan dipenuhi kekecewaan dan kemarahan. Selama bertahun-tahun, Haryanto menggunakan jabatannya untuk mendirikan banyak sekali perusahaan bayangan di luar. Bagaikan lintah, dia menempel di tubuh Nusantara Perkasa dan menghisap darahnya. Investigasimu menyentuh kepentingan utamanya, karena itulah dia bertindak nekat layaknya anjing gila. Dia ingin melempar satu batu untuk membunuh dua burung, menyingkirkan kita berdua sekaligus. Sebenarnya aku sudah lama merasa dia bermasalah, tapi aku tidak punya bukti, lagi pula aku masih mempertimbangkan pertemanan puluhan tahun. Aku terlalu berhati lembut, saya mengerti. Ini adalah perang perebutan kekuasaan yang sudah direncanakan sejak lama. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya saya. Haryanto, sangat licik. Sopir truk dan Bambang Sutanto, dua saksi kunci, yang satu tiba-tiba bunuh diri karena ketakutan setelah ditangkap, dan yang satu lagi menanggung semua kejahatan sendirian, bungkam dan menolak buka mulut. Hendra Gunawan mengerutkan kening. Kita tidak punya bukti langsung untuk membuktikan bahwa dialah dalang dari segalanya. Dan sekarang, dia menggunakan alasan kondisiku yang sedang tidak sehat untuk mengambil alih sementara operasi grup. Di jajaran Dewan Komisaris, masih ada beberapa komisaris yang sudah ia beli untuk mendukungnya. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita. Saya terdiam. Musuh ternyata lebih kuat dan lebih kejam dari yang saya bayangkan. Mereka sudah memotong semua rantai bukti, membuat kita tidak punya celah. Bima, sekarang aku hanya bisa mengandalkanmu. Hendra Gunawan menatap saya, matanya dipenuhi kepercayaan dan harapan. Haryanto mengira aku sudah tumbang, dan dia bisa bertindak semaunya. Dia akan segera menggelar rapat Dewan Komisaris untuk mengusulkan pencopotan jabatanku sebagai Presiden Direktur, dan dia yang akan secara resmi mengambil alih jabatanku. Kita harus menemukan bukti kejahatan fatalnya sebelum rapat itu terjadi, dan memberikan pukulan mematikan padanya. Saya butuh wewenang penuh, kata saya langsung. Kuberikan kau otoritas tertinggi. Hendra Gunawan merogoh sebuah kotak stempel kecil dari bawah bantalnya dan menyerahkannya ke tangan saya. Ini adalah stempel pribadi dan surat kuasa penuhku. Melihat stempel ini sama dengan melihatku. Semua departemen, Nusantara Perkasa, semua sumber daya, bisa kau kerahkan. Hanya satu, permintaanku, cabut parasit Haryanto ini dari Nusantara Perkasa sampai bersih, tanpa sisa. Siap. Saya menerima stempel itu, merasakan beban yang sangat berat. Ini bukan sekadar kekuasaan, melainkan sebuah tanggung jawab besar. Meninggalkan rumah sakit, saya tidak kembali ke kantor, melainkan langsung pulang ke tempat tinggal saya. Saya tahu, Haryanto pasti sudah menyuruh orang mengawasi setiap gerak-gerik saya. Perusahaan sudah tidak aman. Saya butuh sebuah rencana. Sebuah rencana yang bisa melewati semua mata-mata dan langsung menusuk jantung musuh. Tatapan saya jatuh pada kalung identitas militer yang menemaniku selama bertahun-tahun. Saya teringat pada seseorang, rekan seperjuangan lamaku, Riko. Dulu dia adalah ahli teknologi jaringan siber terbaik di seluruh kesatuan militer kami, dengan nama Sandi Hantu. Karena cedera dalam suatu insiden, ia pensiun di waktu yang hampir bersamaan dengan saya. Sekarang dia bekerja di sebuah perusahaan keamanan siber sebagai konsultan teknis. Jika itu dia, pasti ada cara untuk menyusup ke dunia digital Haryanto tanpa disadari siapapun dan menemukan bukti yang kita butuhkan. Saya memutar nomor telepon Riko. Halo, siapa nih? Terdengar suara malas dari seberang telepon. Ini aku, Bima. Buset, bocah ini ternyata masih hidup. Udah, pensiun gak tahu cara ngehubungin saudara seperjuangan ya? Suara Riko langsung bersemangat. Aku lagi ada masalah sedikit, butuh bantuanmu. Saya berbicara singkat dan padat. Katakan, masalah apa? Naksir cewek mana? Mau aku bantu lacak silsilah keluarganya sampai 18 generasi ke atas? Lebih merepotkan dari itu. Aku butuh kamu bantu meretas komputer dan ponsel seseorang, temukan bukti kejahatannya. Orang ini punya kekuasaan yang sangat besar. Riko di seberang telepon terdiam sejenak, menghilangkan nada bercandanya. Bima, kamu tahu apa yang kamu bicarakan, kan? Ini melanggar hukum. Aku tahu. Saya menatap malam yang gelap di luar jendela, dan berkata dengan suara berat, tapi, penolongku, yang juga adalah bosku, sedang dijebak. Sekarang dia terbaring di rumah sakit. Perusahaan yang dia rintis mau dirampas oleh seorang penjahat. Aku tidak bisa diam saja melihat ini semua terjadi. Aku cuma tanya satu hal padamu, mau bantu atau tidak? Riko terdiam lagi. Saya bisa mendengar suara ketikan keyboard dari arahnya. Setelah sekitar 1 menit berlalu, ia membuka mulutnya. Kirimkan semua informasi tentang orang itu padaku. Ingat, hanya kali ini saja.
Jangan ada lain waktu. Dan satu lagi, kalau urusan ini selesai, traktir aku makan enak sepuasnya, selama sebulan penuh. Setuju. Saya tersenyum. Saya tahu, saudara seperjuangan, saya tidak akan pernah mengecewakan saya. Selama 3 hari berikutnya, saya menghilang tanpa jejak. Haryanto Susilo mengira saya sudah tidak punya jalan keluar dan menyerah. Ia mulai dengan leluasa menempatkan orang-orangnya sendiri di perusahaan, bersiap untuk langkah terakhir dalam rapat Dewan Komisaris yang akan segera tiba. Sementara itu, saya dan Riko bersembunyi di sebuah rumah kontrakan yang tak mencolok, bekerja siang dan malam. Keahlian Riko memang bukan omong kosong belaka. Bagaikan hantu yang tak berjejak, ia menyusup ke semua perangkat elektronik Haryanto secara diam-diam. Di komputer Haryanto terdapat belasan lapis firewall, tetapi semuanya dikupas satu persatu oleh Riko. Kami menyaring data dalam jumlah raksasa seperti mencari jarum di lautan. Akhirnya, pada dini hari di hari ketiga, Riko mengeluarkan geraman tertahan yang penuh semangat. Ketemu. Ia menunjuk ke layar pada sebuah file arsip terenkripsi yang disamarkan sebagai file game. Bajingan ini cukup licik, dia menyembunyikan semua rahasia intinya di sini. Setelah proses dekripsi, pembobolan sandi, selama beberapa jam, file itu terbuka. Isinya membuat kami merinding kengerian. Di dalamnya bukan hanya terdapat detail pembukuan bagaimana ia menggelapkan aset Nusantara Perkasa selama bertahun-tahun, tetapi juga ada sebuah perjanjian rahasia dengan institusi investasi luar negeri. Ternyata, Haryanto sudah lama berkolusi dengan institusi tersebut. Dia berencana, setelah mengambil kendali penuh atas Nusantara Perkasa, dia akan sengaja membuat serangkaian kegagalan investasi secara kolektif untuk menghancurkan harga saham perusahaan, short selling. Kemudian, dia membiarkan institusi luar negeri itu mencaplok Nusantara Perkasa dengan harga sangat murah. Yang ingin dia jual adalah keseluruhan Nusantara Perkasa Group. Dan tempat penandatanganan perjanjian itu, dengan sangat mengejutkan tertulis, Gurun Syamal. Di Timur Tengah, tanggal penandatanganannya. Persis 3 hari sebelum Hendra Gunawan diculik, semua petunjuk langsung terhubung menjadi satu garis merah. Penculikan yang dialami Hendra Gunawan 6 tahun lalu, sama sekali bukan serangan militan yang kebetulan. Itu adalah konspirasi yang diatur oleh Haryanto dan institusi luar negeri. Mereka memang ingin menyingkirkan Hendra Gunawan sebagai penghalang terbesar. Hanya saja mereka tidak pernah memperhitungkan kemunculan saya, merusak seluruh rencana matang mereka. Bajingan tengik. Saya meninju meja dengan keras, urat di punggung tangan saya menonjol. Ini bukan lagi sekadar pertarungan bisnis, melainkan pembunuhan, berencana dan pengkhianatan terhadap negara. Bima, bukti-bukti ini cukup untuk membuatnya membusuk di penjara. Riko menepuk pundak saya. Saya menarik napas dalam-dalam, memaksa diri untuk tenang. Masih belum cukup, saya menatap tanda tangan elektronik pada perjanjian di layar tersebut. Kita butuh bukti telak yang bisa membuatnya mati kutu dan tak bisa membantah. Maksudmu? Besok pagi jam 10, Haryanto akan menggelar rapat Dewan Komisaris Darurat. Sorot mata saya memancarkan kilatan es yang dingin. Aku akan memberinya hadiah besar. Pagi hari saat rapat Dewan Komisaris itu digelar, langit tampak sangat kelabu. Awan hitam menggantung rendah, seolah akan ada sesuatu yang segera jatuh. Saya berdiri di pinggir jalan di seberang Menara Nusantara, mendongak menatap monster, kaca raksasa yang tetap bersinar di bawah langit mendung. 6 tahun lalu, di tengah hujan peluru, saya menyelamatkan seorang pengusaha yang tidak saya kenal. Saat itu saya tidak tahu, tindakan itu akan mengubah nasib saya 6 tahun. Kemudian, nasib, kadang-kadang lebih aneh dari skenario film manapun. Saya meraba flash drive, USB, kecil di saku saya. Di dalamnya tersimpan, bukti-bukti yang cukup untuk membuat Haryanto hancur lebur tanpa sisa. Riko menepuk pundak saya dan berkata, Bima, hati-hati. Orang seperti dia bisa melakukan hal gila apapun saat terdesak. Saya mengangguk. Tenang saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Perlu aku standby di luar untuk membantumu? Tidak, perlu. Pertarungan hari ini, aku sendirian sudah cukup. Selesai berbicara, saya merapikan jas saya dan berjalan dengan langkah lebar, menuju pintu utama Menara Nusantara. Melihat saya, satpam di pintu depan, menunjukkan raut terkejut. Beberapa hari terakhir, seluruh perusahaan bergosip bahwa saya telah dibuang oleh Haryanto, bahkan ada yang bilang saya sudah kabur. Ketakutan. Mereka tidak menyangka saya akan muncul di saat seperti ini. Pak Bima. Satpam itu menyapa dengan terbata-bata. Saya datang untuk mengikuti rapat Dewan Komisaris, kata saya dengan tenang, lalu langsung berjalan menuju lift. Terdengar keributan di belakang saya. Ada yang menelepon, ada yang berbisik-bisik.
Kabar ini pasti akan segera sampai ke telinga Haryanto. Biar saja dia gelisah. Pintu lift terbuka. Saya masuk ke ruang rapat Dewan Komisaris di lantai 30. Di ruang rapat yang luas, di sekeliling meja rapat oval raksasa, sudah duduk penuh orang. 12 anggota komisaris, ditambah beberapa eksekutif terkait. Lebih dari 20 pasang mata serempak menatap saya. Haryanto Susilo duduk di kursi utama. Itu adalah kursi yang seharusnya milik Hendra Gunawan. Pria itu berusia awal 50-an, rambutnya disisir sangat rapi tanpa celah, mengenakan kacamata berbingkai emas, tampak elegan dan berpendidikan, seperti seorang profesor universitas. Siapa sangka, di balik kulit luar yang tampak tak berbahaya ini, bersembunyi seekor ular berbisa. Melihat saya masuk, matanya sedikit menyipit. Namun dengan cepat ia kembali tenang. Oh, Direktur Bima rupanya sudah datang. Dia tersenyum dan berdiri, nadanya menyindir sinis. Saya kira Anda sudah kabur ketakutan. Beberapa hari ini Anda sama sekali tidak bisa dihubungi. Saya tidak mempedulikan. Provokasinya, langsung berjalan ke meja rapat dan duduk di salah satu kursi kosong. Wakil Presiden Haryanto, sepertinya Anda salah duduk, kata saya datar. Itu adalah kursi Presiden Direktur Hendra. Senyum Haryanto membeku sejenak, tetapi dengan cepat ia kembali bersikap biasa. Presiden Direktur Hendra sedang sakit, untuk sementara tidak bisa menjalankan tugas. Sebagai wakil presiden komisaris, saya menggantikannya memimpin rapat. Ada masalah? Tidak ada masalah. Saya mengangguk, tatapan saya menyapu semua orang yang hadir. Beberapa komisaris menatap saya dengan sorot kasihan, tetapi lebih banyak yang bersikap dingin dan menunggu apa yang terjadi. Mereka semua menunggu untuk menonton pertunjukan. Di mata mereka, kedatangan saya hari ini hanyalah bentuk perlawanan sebelum mati. Haryanto berdeham, lalu mulai berbicara. Baiklah, karena semuanya sudah hadir, kita mulai rapat hari ini. Hari ini hanya ada satu agenda. Mengingat kondisi fisik Pak Hendra yang kurang baik dan tidak dapat melanjutkan tugas sebagai Presiden Direktur, saya mengusulkan agar saya bertindak sebagai pelaksana tugas, PLT Presiden Direktur, mengambil alih penuh operasional harian grup perusahaan. Berbicara demikian, tatapannya menyapu seluruh komisaris yang hadir. Bapak, Ibu Komisaris, silakan angkat tangan untuk memberikan suara, voting. Beberapa komisaris yang memang sudah dibelinya segera mengangkat tangan. Yang lain saling berpandangan. Ada yang ragu, ada yang masih mengamati situasi. Wakil Presiden Haryanto, saya punya satu pertanyaan, potong saya tiba-tiba. Semua mata beralih pada saya. Haryanto mengerutkan kening. Pertanyaan apa? Usulan Anda untuk mengambil alih jabatan PLT Presiden Direktur, apakah murni karena rasa tanggung jawab terhadap perusahaan, atau Anda punya tujuan lain? Kata-kata saya bagaikan batu kerikil yang dilempar ke permukaan danau yang tenang, menciptakan riak bergelombang. Wajah Haryanto sedikit berubah, tetapi dengan cepat ia kembali tenang. Direktur Bima, apa maksud perkataan Anda? Tidak ada maksud apa-apa. Saya berdiri, menghadap semua orang yang hadir. Saya hanya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu Komisaris, sebelum melakukan voting, tolong lihat ini dulu. Saya merogoh saku, mengeluarkan flash drive itu, dan meletakkannya dengan pelan di atas meja rapat. Apa ini? Tatapan Haryanto memancarkan kewaspadaan. Ini adalah catatan prestasi gemilang Wakil Presiden Haryanto selama bertahun-tahun. Saya mencibir dingin. Termasuk 27 perusahaan bayangan yang ia dirikan di luar, buku besar terperinci yang menunjukkan bagaimana ia menggelapkan aset Nusantara Perkasa hingga lebih dari 500 miliar rupiah melalui perusahaan-perusahaan tersebut. Juga, perjanjian rahasianya dengan institusi investasi luar negeri yang berisi rencana lengkap untuk sengaja menghancurkan harga saham perusahaan setelah ia mengambil kendali demi memfasilitasi akuisisi tidak wajar Nusantara Perkasa oleh institusi asing tersebut. Dan, saya berhenti sejenak, tatapan saya menusuk tajam bagaikan pisau ke arah Haryanto. Kebenaran di balik insiden penculikan Pak Hendra di Timur Tengah 6 tahun lalu, kalimat terakhir meledak bagaikan bom dahsyat di dalam ruang rapat. Semua orang tercengang, para komisaris saling berpandangan, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sedangkan Haryanto, ketenangan di wajahnya akhirnya tak bisa dipertahankan lagi. Wajahnya seketika menjadi pucat pasi, keringat dingin merembes di dahinya. Kamu bicara omong kosong. Ia berdiri dengan kasar, menunjuk hidung saya dan berteriak, ini fitnah, fitnah, yang terang-terangan, fitnah? Sudut bibir saya menyeringai dingin. Wakil Presiden Haryanto, hati kecilmu sangat tahu apakah ini fitnah atau bukan. Saya mengambil flash drive.
itu dan menyerahkannya kepada sekretaris di sebelah saya. Tolong sambungkan ini ke proyektor. Sekretaris itu menatap Haryanto dengan ragu, lalu menatap saya. Haryanto membentak keras. Tidak boleh ada yang bergerak. Ini adalah bukti yang didapat secara ilegal. Tidak ada kekuatan hukumnya. Soal kekuatan hukum, biarkan pengadilan yang memutuskan, kata saya dingin. Tetapi para komisaris di sini, sebagai pemegang saham Nusantara Perkasa, punya hak untuk mengetahui kebenarannya. Tatapan saya menyapu para komisaris. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, raut, wajah mereka goyah. Putar. Saya ingin melihatnya, seorang komisaris tua, berambut putih tiba-tiba membuka mulut. Ia adalah salah satu pemegang saham, pendiri Nusantara Perkasa, sangat dihormati di perusahaan. Pak Kusno, Anda. Haryanto menatapnya dengan raut wajah sangat buruk. Haryanto, kalau apa yang dikatakan Direktur Bima itu benar, ini bukan masalah kecil. Wajah Pak Kusno sangat serius. Aku percaya kau bersih, tapi orang yang bersih akan tetap bersih. Dengan sendirinya, apa salahnya membiarkan semua orang melihatnya? Haryanto menggertakkan gigi, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sekretaris, yang melihat situasi tersebut, akhirnya memberanikan diri mencolokkan flash drive ke proyektor. Saat layar menyala, ruang rapat jatuh ke dalam keheningan yang mencekam seperti mati. Di layar proyektor, dokumen-dokumen yang merupakan bukti kuat setinggi gunung terpampang perlahan di hadapan semua orang. Mutasi rekening bank menunjukkan aliran dana ratusan miliar rupiah melalui jalur transfer yang rumit, mengalir dari Nusantara Perkasa ke perusahaan-perusahaan bayangan yang dikendalikan Haryanto. Struktur kepemilikan saham perusahaan terafiliasi dengan jelas menunjukkan bahwa pemegang kendali sebenarnya dari perusahaan-perusahaan itu adalah kerabat atau orang kepercayaan Haryanto. Ada juga perjanjian rahasia dengan institusi luar negeri tersebut. Di perjanjian itu, dengan jelas tercetak, cap stempel pribadi Haryanto Susilo. Namun yang paling mengerikan adalah sebuah rekaman suara. Dalam rekaman tersebut, terdengar percakapan antara Haryanto dengan seorang pria beraksen bule yang kental. Si tua Hendra itu terlalu mengganggu, suara Haryanto terdengar dari speaker. Kalau dia mati, Nusantara Perkasa akan jadi milikku. Saat itu, rencana kita bisa berjalan mulus. Tenang saja, Pak Haryanto, kami sudah mengaturnya. Di Gurun Syamal, akan ada pasukan bersenjata yang kebetulan muncul di dekat iring-iringan mobilnya. Suara bule itu terdengar agak dingin. Setelah berhasil, sesuai perjanjian, 30% saham Nusantara Perkasa adalah milik kami. Rekaman berakhir di sana. Ruang rapat sunyi senyap. Semua orang menatap layar dengan mulut melongo, lalu beralih menatap Haryanto yang wajahnya sudah pucat, pasi bagai kertas. Kebenaran penculikan Hendra 6 tahun lalu, ternyata benar-benar dia yang merencanakannya. Ini bukan pertarungan bisnis. Ini adalah niat pembunuhan terencana. Ini palsu. Ini rekaman sintesis, AI palsu. Haryanto berteriak histeris. Tetapi suaranya sudah gemetar. Palsu? Saya tertawa dingin. Wakil Presiden, Haryanto, Anda melupakan satu hal. 6 tahun lalu dalam operasi itu, ada satu variabel tak terduga yang tidak pernah kalian perhitungkan, yaitu saya. Saya berjalan ke arahnya, menatapnya dari atas ke bawah. Saya melihat sendiri, kelompok militan bersenjata itu, mereka bukan pemberontak biasa. Persenjataan mereka, taktik tempur mereka, semuanya menunjukkan bahwa mereka adalah pasukan terlatih profesional. Saat itu saya merasa aneh, kenapa sekelompok teroris bersenjata begitu tertarik pada seorang pengusaha biasa. Sekarang saya akhirnya mengerti, karena mereka bukan pemberontak, mereka adalah pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran yang kau sewa. Kata-kata saya bagaikan pisau yang mengiris jantung Haryanto huruf demi huruf. Kamu tidak punya bukti. Rekaman itu bisa dipalsukan. Haryanto masih mencoba melakukan perlawanan terakhir. Bukti? Sudut bibir saya menyunggingkan senyum es. Wakil Presiden Haryanto, apakah Anda lupa siapa nama institusi investasi luar negeri yang menekan kontrak dengan Anda itu? Wajah Haryanto seketika berubah sangat pucat. Benar, Vanguard Global. Saya mengangguk. 3 hari yang lalu, Kepala Area Asia Pasifik Vanguard Global, Richard Sterling, telah ditangkap oleh kepolisian Interpol atas tuduhan pencucian uang lintas negara dan spionase bisnis. Untuk meringankan hukumannya, ia secara sukarela mengakui semua rekan kerjanya di Asia kepada kepolisian, dan coba tebak, saya mendekat ke telinganya, berbisik pelan, namamu muncul 17 kali dalam berita acaranya. Tubuh Haryanto bergetar sangat hebat, bibirnya menggigil, satu kata pun tak sanggup ia keluarkan. Tepat pada saat itu, pintu ruang rapat didorong terbuka. Dari luar, beberapa anggota polisi berseragam masuk. Yang memimpin adalah seorang pria berusia 40-an. Ia menunjukkan kartu identitasnya.
Haryanto Susilo, kami dari Kepolisian Resor Kota, Polresta. Anda ditahan atas dugaan pembunuhan, berencana, penggelapan aset perusahaan, dan pembocoran rahasia ekonomi negara, serta sejumlah kejahatan lainnya. Silakan ikut kami ke kantor. Haryanto ambruk di kursinya. Darah di wajahnya benar-benar lenyap. Ia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi bibirnya hanya bergerak-gerak tanpa suara. 2. Anggota polisi maju, menariknya dari kursi. Borgol dingin mengunci kedua tangannya. Ia diseret berjalan menuju pintu. Saat melewati saya, ia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Bima Arya, suaranya serak, penuh dengan kebencian dan dendam. Kamu pikir kamu menang? Kamu itu cuma anjing piaraan Hendra Gunawan. Suatu hari nanti plak, sebuah tamparan keras saya layangkan ke wajahnya. Tamparan ini sangat renyah dan nyaring, menampar wajahnya hingga kepalanya terpaling ke samping. Tamparan ini sebagai perwakilan paman besar Hendra. Saya menatapnya dengan dingin. Dan juga, saya bukan anjing siapa-siapa. Saya adalah seorang prajurit. Melindungi setiap orang yang pantas dilindungi adalah tugas saya. Bawa dia pergi. Polisi menyeret Haryanto keluar dari ruang rapat. Dari awal sampai akhir, Haryanto tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Di dalam ruang rapat, semua orang terpaku melihat kejadian ini, seolah sedang menyaksikan mimpi. Pak Kusno yang pertama kali sadar, dia menepuk tangan dengan keras. Bagus, bagus, luar biasa. Komisaris lain pun ikut bertepuk tangan. Suara tepuk tangan semakin keras, akhirnya menyatu menjadi gemuruh badai. Saya berdiri di sana, tanpa ekspresi. Saya tidak merasa bahagia, tidak juga merasa lega. Beberapa peperangan, meskipun dimenangkan, tidak ada yang patut dirayakan. Karena dalam peperangan ini, ada terlalu banyak orang yang terluka. Berita penangkapan Haryanto Susilo, bagaikan bom dahsyat yang langsung meledakkan seluruh lingkaran bisnis. Wakil Presiden Nusantara Perkasa ditangkap atas dugaan pembunuhan. Kebenaran penculikan 6 tahun lalu terbongkar. Konspirasi mengerikan di balik korupsi triliunan. Topik-topik trending membanjiri halaman depan semua platform berita. Liputan media yang bertubi-tubi mengekspos semua kejahatan Haryanto di bawah sinar matahari. Dan saya, Bima Arya, seorang mantan tentara yang pernah ditertawakan sebagai tentara gembel, menjadi tokoh sentral di tengah badai ini. Berbagai pujian dan perhatian mengalir deras. Namun, saya tidak menerima wawancara apapun, juga tidak menghadiri perayaan apapun. Hari ketiga setelah Haryanto ditangkap, Hendra Gunawan keluar dari rumah sakit. Fisiknya pulih dengan sangat baik, semangatnya bahkan lebih membara dari sebelumnya. Bima, kali ini kamu benar-benar bekerja keras. Ia menggenggam tangan saya, matanya sedikit basah. Tanpamu, Nusantara Perkasa sudah hancur. Nyawa tuaku ini juga pasti sudah melayang di tangan Haryanto. Paman besar, Anda terlalu melebih-lebihkan. Saya menggelengkan kepala. Itu sudah menjadi kewajiban saya. Kewajiban. Hendra Gunawan menghela napas. Bima, tahukah kau? Selama bertahun-tahun ini aku sudah melihat terlalu banyak orang. Ada orang yang mulutnya manis bicara kesetiaan, rasa syukur, tapi begitu bersinggungan dengan kepentingan mereka sendiri, wajah mereka langsung berubah. Tapi kamu, berbeda. Ia menatap saya, matanya penuh ketulusan. 6 tahun lalu, demi menyelamatkan seseorang yang tidak kau kenal, kau rela mempertaruhkan nyawamu sendiri. 6 tahun kemudian, demi diriku lagi, kau kembali menempatkan dirimu dalam bahaya. Orang sepertimu barulah pahlawan yang sesungguhnya. Saya terdiam sejenak, lalu menjawab, Paman besar, saya bukan pahlawan apa-apa. Saya hanyalah mantan tentara yang melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Di militer, komandan selalu mengajari saya, meski seragam militer sudah dilepas, jangan pernah melupakan tugas seorang prajurit, melindungi rakyat, menjaga keadilan. Itulah misi kami. Tidak peduli apakah saya memakai seragam militer atau tidak, hal itu tidak akan pernah berubah. Hendra Gunawan tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus sekali. Kalimat tidak peduli memakai seragam atau tidak. Bima, aku tidak salah menilaimu. Ia berdiri tegak dan berkata dengan serius, mulai hari ini, kamulah Presiden Direktur Eksekutif, CEO Nusantara Perkasa Group, seluruh Nusantara Perkasa, kamulah nahkodanya. Saya terkejut. Paman besar. Ini. Jangan menolak lagi. Hendra Gunawan melambaikan tangan. Aku sudah tua, energiku tak lagi seperti dulu. Kejadian ini membuatku melihat banyak hal dengan jelas. Nusantara Perkasa membutuhkan orang muda yang punya keberanian dan mau memikul tanggung jawab untuk memimpin. Orang itu adalah dirimu. Ia berjalan ke arah jendela, menatap kota yang makmur di luar sana. Bima, tahukah kau apa yang paling kukagumi darimu? Apa itu? Adalah kemurnianmu.
Ia berbalik, tatapannya dalam. Di dunia bisnis yang penuh tipu, muslihat ini, orang yang murni sepertimu terlalu sedikit. Kau tidak gila, ketenaran, tidak rakus harta, hanya berfokus pada melakukan hal yang benar. Orang seperti inilah yang bisa membawa Nusantara Perkasa berjalan lebih jauh. Saya terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk. Baik, Paman Besar, saya berjanji pada Anda. Tapi saya punya satu syarat. Syarat apa? Saya ingin menggunakan cara saya sendiri untuk mengelola Nusantara Perkasa. Saya menatapnya, berbicara, kata demi kata. Saya akan membangun Nusantara Perkasa menjadi perusahaan yang benar-benar memberikan kontribusi bagi masyarakat. Kita bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga harus memikul tanggung jawab sosial. Saya ingin menjadikan Nusantara Perkasa sebagai pelabuhan aman bagi para purnawirawan tentara. Membiarkan saudara-saudara seperjuangan yang melepaskan seragamnya seperti saya, bisa menemukan tempat mereka di sini. Hendra Gunawan tertegun sejenak, lalu tersenyum lega. Baik, lakukan saja, begitu. Ia menepuk keras pundak saya. Bima, dengan adanya dirimu di sini, aku tenang. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Tak terasa, setengah tahun telah terlewati. Nusantara Perkasa Group, di bawah kepemimpinan saya, memancarkan vitalitas yang belum pernah ada sebelumnya. Saya melakukan perombakan besar-besaran, membersihkan semua tumor dan parasit yang pernah ditanam oleh Haryanto. Pada saat yang sama, saya memenuhi janji saya dengan mendirikan program veteran Nusantara. Program ini secara khusus menyediakan lapangan pekerjaan dan pelatihan untuk purnawirawan dan mantan prajurit. Hanya dalam waktu setengah tahun, sudah ada lebih dari 3.000 purnawirawan yang mendapatkan pekerjaan. Melalui program ini, ada yang menjadi petugas keamanan Nusantara Perkasa, ada yang menjadi pengemudi logistik, ada pula yang setelah dilatih menjadi tenaga, ahli teknis andalan. Setiap orang bersinar dan memberikan kontribusi di posisinya masing-masing. Pak Bima, ada yang mencari Anda. Sekretaris mengetuk pintu dan masuk, menyela lamunan saya. Siapa? Seorang gadis kecil. Katanya keponakan Anda. Keponakan, saya sedikit bingung. Lalu segera mengerti. Itu pasti putri mendiang komandan. Regu, Kirana. Persilakan masuk. Pintu didorong. Seorang gadis berusia 14 atau 15 tahun berjalan, masuk. Ia mengenakan seragam sekolah yang sederhana, menggendong ransel yang sudah usang. Wajahnya manis dan cantik. Saat ia tersenyum, persis sama seperti yang ada di foto, bagaikan sekuntum bunga matahari. Paman Bima, begitu melihat saya, matanya berbinar. Ia berlari melompat-lompat menghampiri saya. Kirana, kenapa kamu kesini? Saya berdiri, sedikit terkejut. Sekolah sedang libur, aku ingin menengok Paman, ucapnya sambil tertawa ceria. Dan aku punya kabar gembira untuk Paman. Kabar gembira apa? Aku diterima di SMA unggulan nasional, peringkat 32 sekota. Matanya bersinar terang, penuh dengan kebanggaan. Saya tertegun sejenak, lalu tertawa lebar. Hebat, benar-benar anak hebat. Saya mengusap rambutnya penuh kasih sayang. Ayahmu di surga kalau melihat ini pasti akan sangat bahagia. Mendengar tentang ayahnya, mata Kirana sedikit berkaca-kaca, tetapi ia segera tersenyum kembali. Paman Bima, aku tahu selama bertahun-tahun ini Paman selalu menjaga aku dan ibu. Uang sekolah, biaya hidup, semuanya Paman yang bayar. Aku tidak tahu harus bagaimana berterima kasih pada Paman. Anak bodoh, bicara terima kasih apa? Saya menatapnya, seolah kembali melihat tatapan mendiang Komandan Regu di saat napas terakhirnya. Ayahmu adalah rekan seperjuanganku, dia saudaraku. Menjagamu adalah hal yang sudah seharusnya aku lakukan. Lagi pula, sebelum ayahmu pergi, dia menitipkanmu padaku. Aku sudah berjanji padanya untuk melihatmu tumbuh dewasa. Perintah militer bagaikan gunung. Aku tidak boleh melanggar janjiku. Air mata Kirana akhirnya tak terbendung lagi. Ia menerjang memeluk saya, menangis terisak seperti anak kecil. Paman Bima, terima kasih, Paman. Saya dengan lembut menepuk-nepuk punggungnya, tanpa mengatakan apa-apa lagi. Di luar jendela, sinar matahari bersinar sangat indah. Saya akhirnya telah menuntaskan janji saya kepada Komandan Regu. 1 tahun kemudian, kinerja Nusantara Perkasa Group kembali mencetak rekor tertinggi yang baru, menjadi perusahaan tolok ukur di seluruh industri. Dan, program Veteran Nusantara juga telah berkembang menjadi proyek sosial yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Total kami telah membantu lebih dari 20.000 purnawirawan untuk kembali mendapatkan pekerjaan layak. Proyek ini bahkan mendapatkan penghargaan apresiasi langsung dari pemerintah negara. Pada hari itu, saya berdiri di atas podium penghargaan. Melihat ke arah bawah, panggung di mana para purnawirawan militer duduk rapi,
berpakaian rapi dengan semangat yang membara, hati saya diliputi oleh rasa haru yang tak terlukiskan. Mereka dulunya pernah sama seperti saya. Pernah merasa tersesat, bimbang, pernah diremehkan oleh orang lain. Namun sekarang, mereka semua telah menemukan tempat, mereka di masyarakat, membuktikan nilai dan harga diri mereka. Semua ini jauh lebih membuat saya bangga dibandingkan medali penghargaan apapun. Setelah upacara penghargaan usai, saya datang sendirian ke atap gedung Menara Nusantara, berdiri di depan jendela kaca penuh dari atas ke bawah, memandang ke bawah melihat kota yang terang benderang oleh lampu-lampu. Saya teringat pada sore hari saat saya melakukan wawancara kerja 2 tahun lalu. Waktu itu, saya mengenakan setelan jas loakan murahan, dihina di depan umum oleh orang lain, sebagai tentara gembel. Waktu itu, saya mengira seumur hidup saya ini mungkin hanya bisa menjadi satpam biasa, bekerja hanya untuk makan dan menunggu mati. Siapa sangka, 2 tahun kemudian, di hari ini, saya akan berdiri di titik tertinggi kota ini, memegang kendali atas perusahaan raksasa yang bernilai ratusan triliun. Nasib kehidupan manusia benar-benar tidak bisa ditebak. Sedang memikirkan apa, Bima? Sebuah suara terdengar dari belakang. Saya menoleh, melihat Hendra Gunawan yang bertumpu pada tongkatnya berjalan perlahan, mendekat. Fisiknya sudah sepenuhnya pulih, namun bagaimanapun juga usianya sudah tua, berjalan pun sesekali butuh bantuan tongkat. Paman besar, kenapa paman? Naik ke sini? Saya buru-buru maju memapahnya. Aku ingin menengokmu. Ia tersenyum. Upacara penghargaan tadi aku tonton di televisi. Pidatomu sangat bagus. Paman terlalu memuji. Bukan memuji. Itu kenyataan. Hendra Gunawan berjalan ke arah jendela, berdiri berdampingan dengan saya. Bima, tahukah kau, keputusan paling tepat yang pernah kubuat seumur hidupku adalah menyerahkan Nusantara Perkasa ini ke tanganmu. 2 tahun ini, kau menjalankan perusahaan jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Yang lebih penting lagi, kau membuat Nusantara Perkasa memiliki jiwa. Dulu, Nusantara Perkasa hanyalah sebuah mesin pencetak uang, tapi sekarang, Nusantara Perkasa adalah sebuah perusahaan yang memiliki tanggung jawab, memiliki kehangatan sosial. Ia menoleh menatap saya. Bima, terima kasih. Saya terdiam sesaat, lalu membalas, Paman besar, orang yang seharusnya mengucapkan terima kasih adalah saya. Kalau bukan karena Paman, saya mungkin sekarang masih pusing mencari pekerjaan ke sana kemari. Pamanlah yang memberi saya kesempatan hingga saya bisa berada di titik ini. Hendra Gunawan menggeleng, sambil tertawa. Bukan. Kamu sendirilah yang menciptakan hari ini. Saat di padang pasir itu kau menyelamatkan nyawaku, itu adalah pilihanmu. Kemudian kau mempertaruhkan nyawamu demi perusahaan ini, itu juga pilihanmu. Jalan kehidupan, itu selalu dibuat oleh langkah kaki sendiri. Aku hanyalah orang yang kebetulan muncul di jalan yang sedang kau lewati. Ia menepuk pundak saya dengan mantap. Bima, teruslah berjalan. Bukalah jalan yang menjadi milikmu sendiri. Bukalah jalan yang bisa memberikan manfaat bagi lebih banyak orang. Saya menatap matanya yang menua namun tetap bijaksana. Saya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pasti, Paman besar, di bawah selimut malam, lampu-lampu kota gemerlap seperti galaksi Bima Sakti. Saya berdiri di atas lautan lampu ini. Hati saya sangat tenang. 2 tahun lalu, saya hanyalah seorang prajurit yang baru saja melepas seragamnya, ditertawakan, sebagai tentara miskin, sebagai pecundang. 2 tahun kemudian, saya masih tetap prajurit pensiunan itu, tetapi saya telah membuktikan nilai diri saya, bukan menggunakan kepalan tangan, melainkan menggunakan tindakan nyata. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan memikul tanggung jawab, komandan benar. Melepas seragam militer, namun jangan pernah melupakan tugas. Seorang prajurit, saya tidak lupa, saya menggunakan cara saya, untuk terus menjaga orang-orang yang ingin saya lindungi. Inilah jalan saya, sebuah jalan yang tak akan pernah saya sesali seumur hidup. Musim berganti, kemarau pergi dan awal tahun yang baru pun tiba. Di depan pintu Menara Nusantara, seorang pemuda sedang mendongak melihat gedung pencakar langit. Ini, ia mengenakan pakaian yang sangat sederhana, membawa ransel yang sudah usang, wajahnya memancarkan rasa tegang sekaligus penuh harap. Ia adalah seorang mantan tentara yang datang untuk mendaftar program veteran Nusantara. Ia baru saja mengakhiri karier militernya selama 10 tahun. Sama seperti saya 2 tahun lalu, ia juga sedang merasa kebingungan akan masa depannya. Anak muda datang untuk wawancara kerja, sebuah suara menyapanya dari belakang. Ia menoleh dan melihat seorang pria berusia 30-an sedang menatapnya, sambil tersenyum. Pria itu mengenakan setelan jas dengan potongan yang pas dan rapi, auranya tenang dan berwibawa, tatapannya sangat lembut. Iya pak. Pemuda itu menjawab dengan sedikit gugup.
Saya purnawirawan militer. Datang untuk ikut program veteran Nusantara. Bagus. Pria itu mengangguk dan menepuk pundaknya dengan bersahabat. Jangan gugup, di tempat kami ini, orang yang paling kami sambut hangat adalah para purnawirawan tentara. Karena saya tahu, setiap dari kalian pernah berkorban dan berbakti untuk negara ini. Kalian bukan pecundang, kalian bukan tentara gembel, kalian adalah pahlawan. Pemuda itu tertegun kaku. Ia belum pernah mendengar perkataan seperti ini selama hari-harinya mencari pekerjaan dan terbentur tembok sana-sini setelah pensiun. Yang paling sering ia dengar hanyalah ejekan dan tatapan meremehkan. Namun orang di hadapannya ini justru mengatakan bahwa dia adalah pahlawan. Bapak ini, tanya si pemuda dengan terbata-bata. Pria itu tersenyum, kecil, berbalik dan berjalan masuk ke arah gedung. Saya hanya seorang prajurit veteran yang sama seperti dirimu. Pemuda itu melongo menatap punggung pria tersebut, sampai sosoknya menghilang di balik pintu putar kaca. Seorang satpam berjalan mendekatinya dan berbisik pelan, "Anak muda, kamu tahu tidak siapa orang yang baru saja ngobrol sama kamu tadi?" "Siapa, Pak?" "Itu adalah Presiden Direktur CEO Nusantara Perkasa kita, Pak Bima Arya. 2 tahun yang lalu, dia sama sepertimu, cuma mantan tentara yang datang kemari untuk melamar kerja. Waktu itu dia dihina di depan umum oleh orang lain, dibilang tentara gembel, dibilang gak pantas masuk Nusantara Perkasa. Tapi, sekarang, dia yang jadi nahkoda seluruh perusahaan Nusantara Perkasa ini." Mata pemuda itu terbelalak lebar saking terkejutnya. Ia menatap pintu putar. Raksasa itu, seolah melihat gambaran masa depannya sendiri. Jika beliau bisa melakukannya, maka aku juga pasti bisa. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya yang tegap, dan melangkah dengan langkah besar nan mantap menuju pintu utama Menara Nusantara. Sinar matahari bersinar cerah hari ini. Masa depan sungguh layak untuk dinantikan.